saya Mutia Rahmah dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Memahami Konsep Dasar Administrasi Pendidikan. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep dari administrasi. Sebenarnya, konsep dari administrasi tidak jauh berbeda dengan manajemen secara umumnya. Yang mana administrasi itu tersendiri berarti mengelola. Nah, apa yang dikelola? Menurut Husaini Usman tahun 2012, ia mengatakan bahwa administrasi itu ialah proses mengelola sumber daya 7M plus 1I. Yang mana 7M plus 1I itu ialah man, money, material, method, machine, marketing, dan menut, dan informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Artinya, dimanapun kita berada, apabila kita menjadi seorang administrator atau manajer, maka 7M plus 1I tersebut yang kita kelola. Bahkan secara personal, ketika dibawa ke kehidupan kita masing-masing, konsep administrasi dan manajemen ketika digunakan itu akan membuat kita menjadi seorang personal yang luar biasa dan kunci kesuksesan bagi kita. Bagaimana mengelola 7M plus 1I tersebut di bawah kepemimpinan kita. 7M plus 1I itu ialah M pertama yaitu mind, berarti manusia. Artinya bahwa sebuah organisasi atau lembaga dimanapun berada dan kita merupakan calon-calon pendidik, artinya suatu saat nanti kita akan ditakdirkan menjadi seorang pengelola pendidikan, apakah itu kepala sekolah atau manajer pendidikan. Sehingga mau tidak mau manusia yang ada di sana perlu dikelola sedemikian rupa. Setiap manusia memiliki hasrat atau tujuan yang tidak sama satu sama lainnya. Meskipun kita masuk ke kantor dengan tujuan menjunjung tinggi tujuan dari organisasi atau lembaga, tapi percaya atau tidaknya kita tidak bisa menafikan bahwa masing-masing kita mempunyai tujuan yang lain. Ada tujuan pribadi dan ada juga tujuan organisasi. Nah, dalam rangka bagaimana kita membuat tujuan-tujuan yang berbeda itu tetap dalam satu irama yang sama pada konteks organisasi atau lembaga, sehingga setiap manusia itu mendahulukan kepentingan organisasi atau lembaga, maka manusia di sini perlu dikelola. Bahkan ada teori X dan Y yang menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sifat malas. Berbeda dengan teori Y, ia mengatakan bahwa meskipun manusia itu malas tapi memiliki motivasi masing-masingnya. M yang kedua yaitu money, berarti uang. Uang ini merupakan hal yang sangat sensitif bagi setiap manusia atau setiap orang, karena uang ini sangat perlu dikelola dengan sangat baik. Nah, uang ini dapat mengubah seseorang dari sifatnya baik menjadi sifatnya yang buruk, dari jalan yang benar menjadi jalan yang sesat. Makanya uang perlu dikelola dengan sangat baiknya. M yang ketiga yaitu method, M yang keempat yaitu machine, M yang kelima yaitu marketing, M yang keenam yaitu material, dan M yang ketujuh yaitu menit, dan yang terakhir I merupakan informasi. Pengertian administrasi secara bahasa yaitu kata dasar administrasi itu sendiri berasal dari kata ad yang berarti melayani, membantu, memenuhi. Adapun administrator ialah memberikan layanan prima
dan administratif ialah pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan, dan administrasi merupakan ilmu seni mengelola sumber daya 7M+1I. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut pendapat Liang Gi, yang mengatakan bahwa administrasi itu ialah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Adapun persamaan dan perbedaan antara administrasi dan manajemen. Yang pertama, persamaannya yaitu administrasi dan manajemen to control atau mengatur dan mengurus. Yang kedua, persamaannya dalam pemakaian secara umum menurut Sutisna tahun 1987 yaitu administrator dan manajer sama. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen lebih cocok untuk lembaga-lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Nah, ini menurut Sutisna tahun 1987. Jika ditelusuri lebih jauh, maka akan jelas bedanya antara administrasi dan manajemen. Yaitu bedanya administrasi itu orientasinya adalah non-profit, artinya dia tidak mencari keuntungan, sementara manajemen orientasinya adalah profit-oriented. Kerjanya adalah mencari keuntungan, maka muncullah istilah administrator yaitu pemimpin dan manajer yaitu bos. Perbedaan antara bos dan pemimpin, yang pertama bos yaitu memerintah, yang kedua ingin berkuasa, yang ketiga menciptakan rasa takut, yang keempat berkata saya, yang kelima suka mengalah, yang keenam tahu caranya, yang ketujuh menggunakan orang, yang kedelapan menasehati dengan berkata pergi. Nah, sedangkan pemimpin yaitu yang pertama melatih, yang kedua niat baik, dan yang ketiga menciptakan, yang keempat berkata kita, yang kelima kebanggaan, yang keenam memecahkan masalah, yang ketujuh tunjukkan caranya, yang kedelapan layani orang dengan berkata mari kita pergi. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya PBM yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang ketujuh, meningkatnya citra positif pendidikan. Adapun lingkup fungsi administrasi pendidikan menurut Hassi dan Blanchard minimal ada 4. Yang pertama yaitu planning yang berarti perencanaan. Yang kedua kontrol yang berarti mengatur. Yang ketiga yaitu organisasi. Dan yang keempat yaitu motivasi. Nah, masuk ke selanjutnya yaitu pengertian profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, atau dari bahasa Latin yaitu professus yang artinya mengakui, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyarat pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi yaitu suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan itu adalah profesi.
Profesi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Ada beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama yaitu profesional. Istilah profesional memiliki dua makna. Yang pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya. Yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.